Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun berada. Selamat datang di acara Culture Connects Us Online Festival Volume kedua. Nama saya Kartini Sumantyo, biasa disapa Karin. Saya Program Manager British Council Indonesia yang akan membuka acara ini. Topik sesi Youth Talk atau webinar kita hari ini adalah inisiasi dan regenerasi gerakan anak muda bagi inklusi sosial di Indonesia. Bersama dengan Future Leaders Connect program yang merupakan salah satu program global British Council di lebih dari 13 negara termasuk Indonesia yang berfokus dalam peningkatan kesempatan kepelatihan kepemimpinan dan juga jejaring bagi para pemimpin muda atau calon pemimpin muda yang ingin memberikan dampak positif melalui kebijakan di beragam sektor. Future Leaders Connect program di Indonesia juga telah memulai kegiatan bersama para member dan alumni kami dari lintas angkatan se-Indonesia dimulai sejak tahun 2017 melalui beragam inisiasi dan kegiatan diskusi bersama terkait isu-isu terkini, peran pemuda, dan juga hubungannya dalam perubahan kebijakan. Termasuk sesi youth kali ini nih yang berkolaborasi dengan Ibu Alisa Wahid dan juga rekan-rekan dari Gus Durian serta alumni dan juga member terpilih dalam sesi ini perwakilan dari setiap angkatan. Dalam diskusi siang hari ini, kita akan ngobrol bersama tentang apa saja yang menjadi tantangan dalam mengelola gerakan anak muda, bagaimana terus mengawal isu gerakan tersebut yang membuahkan perubahan kebijakan dan mendukung inklusi maupun perubahan sosial ke arah yang lebih baik untuk Indonesia. Sebelum kita mulai sesi kali ini, saya hanya ingin sedikit kembali mengingatkan perihal tata tertib yang tadi sudah dimunculkan di layar. Demi kelancaran acara, kami mohon kesediaannya.
Dan juga British Council akan merekam keseluruhan sesi webinar. Dengan mengikuti sesi ini, peserta menyetujui apabila gambar, komentar selama kegiatan direkam dan disiarkan kembali. Itu mungkin tugas saya yang membuka. Nanti saya akan muncul lagi di akhir, tapi saya ingin mengundang dan memberikan kesempatan ini kepada rekan kami yang akan menjadi moderator, Lola, yang merupakan salah satu member dari Visual Connect Program di Indonesia, angkatan 2019. Betul kan? Oke. Jadi tanpa ada jeda, saya kembalikan ke Lola untuk memandu acara kita siang hari ini. Semoga segala berjalan dengan lancar dan selamat menikmati kegiatan bagi seluruh peserta. Terima kasih. Terima kasih Mbak Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap teman-teman semua, baik para narasumber, panelis, panitia, dan juga para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini, kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan sehat tuh bukan cuma fisik ya, tapi juga termasuk psikis, meskipun memang sulit rasanya untuk kita, tanda kutip, menjaga kewarasan begitu di hari-hari seperti ini. Tapi saya rasa semangat yang sudah dicoba untuk dijaga oleh teman-teman British Council, salah satunya lewat diskusi kita pada siang hari ini, webinar kita, ini menurut saya sesuatu yang sangat penting. Sebelum lebih jauh saya masuk, mungkin saya sedikit perkenalan diri dulu. Nama saya Lola Ister Kaban, bisa dipanggil Lola. Tadi sudah sedikit perkenalan juga dari Mbak Karin, saya adalah member Future Leaders Connect 2019. Sehari-hari saya berkegiatan di Indonesia Corruption Watch atau ICW, sudah bergabung dengan ICW kayaknya udah 7 tahun ya sekarang dari 2013, dan saya akan memandu kita semua untuk berdiskusi pada siang hari ini dan mungkin nanti menuju sore ya. Saya harap kita semua bisa mendapat benefit yang luar biasa baik dari diskusi ini, karena kita juga sudah kehadiran ada 3 orang narasumber dan nanti ada 1 orang guest speaker, dan teman-teman mungkin yang sudah juga melihat publikasinya sudah mengetahui ya siapa saja yang akan berdiskusi dengan kita pada siang hari ini. Tapi untuk mengantar saja saya akan perkenalkan sedikit. Ini sebetulnya hari-hari sekarang tuh, kalau tahun-tahun kemarin DC gitu ya, before corona, itu kita biasanya lagi siap-siap nih mau hit event gitu ya. Kalau yang program Future Leaders Connect baik tahun lalu, 2 tahun lalu, dan mungkin juga 3 tahun lalu, lagi siap-siap mau ngurus logistik dan administrasi untuk berangkat ke UK. Tapi hari ini kembali lagi karena memang kondisi pandemi global, kita tidak bisa menikmati hal itu, tapi lagi-lagi ya semangatnya tetap dijaga. Makanya British Council juga memfasilitasi kita untuk berdiskusi lewat program Culture Connect Us, dan ini diskusi yang volume kedua. Jadi kita sudah kehadiran 3 orang narasumber dan 1 orang guest speaker. Saya akan perkenalkan, mungkin tidak berurutan seperti yang ada di poster, tapi yang pertama guest speaker kita ada Mbak Alisa Wahid. Kita rasanya sudah cukup familiar dengan Mbak Alisa Wahid. Mbak Alisa Wahid adalah koordinator jaringan Gus Durian Nasional. Beliau adalah psikolog yang aktif dalam gerakan ketangguhan keluarga, terutama pada kelompok masyarakat Muslim melalui Nahdlatul Ulama atau NU ya. Dan kalau bicara interseksionalitas, Mbak Alisa nih sudah banyak sekali berkecimpung di isu-isu yang lintas sektor lah ya bahasanya begitu. Lalu yang untuk narasumber kita yang pertama ada Dina Novitasari. Dina Novitasari adalah member Future Leaders Connect 2017. Kalau misalnya teman-teman sempat cari-cari begitu ya, Dina ini mendirikan apa yang disebut dengan iBeasiswa, atau sekarang kalau nggak salah udah berganti nama jadi scholarshiphub.id gitu ya, yang visinya untuk mendukung generasi muda untuk mendapatkan beasiswa pendidikan begitu. Lalu selanjutnya narasumber selanjutnya ada Rahmat Hidayat atau biasanya dipanggilnya Mato. Saya dan Mato nih satu angkatan di program Future Leaders Connect. Mato adalah member Future Leaders Connect 2019 yang memiliki policy plan tentang akses pendidikan yang merata di Indonesia gitu. Nah, sejak 2008 Mato aktif menjadi relawan di bidang pendidikan baik di dalam maupun luar negeri, dan juga memunculkan inisiatif yang disebut dengan floating school. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa dengar lebih banyak Mato cerita soal floating school yang ada di daerah asal ya, kalau nggak salah di Kabupaten Pangkep.
Lalu yang narasumber yang terakhir ada Randi Swandaru. Randi adalah finalis dari Future Leaders Connect 2018. Sampai saat ini masih aktif di Badan Zakat Nasional Republik Indonesia atau Basnas. Ia bertanggung jawab memanfaatkan dana zakat untuk program pemberdayaan ekonomi dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Nah, ini kalau dalam kondisi pandemi, Basnas juga aktif sekali ya mendistribusikan bantuan sosial yang kadang kalau dalam konteks pemerintah masih suka banyak salah data tuh. Nah, jangan-jangan memang Basnas lebih hands on gitu ya dengan soal redistribusi akses terhadap ekonomi gitu. Nah, itu tadi ada satu orang guest speaker kita, Mbak Alisa Wahid, dan 3 orang narasumber kita. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar lagi untuk memperkenalkan teman-teman ini, karena nanti juga akan saya minta mereka untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dan organisasi asalnya masing-masing begitu. Nah, jadi saya akan mulai ke 3 narasumber dulu. Nanti kita simpen Mbak Alisa sebagai guest speaker di akhir. Teman-teman jangan kemana-mana karena diskusi kita juga pasti akan sangat menarik dengan ketiga narasumber kita. Baik, aku akan mulai satu pertanyaan awal ke 2 narasumber. Yang pertama ke Mato dan nanti ke Dina, baru yang ketiga nanti ke Randi gitu ya. Pertanyaan untuk Mato dan Dina itu, gimana sih sebenarnya awal mula mendirikan inisiatif kolektif atau komunitas atau organisasi yang dinaungi sekarang? Kalau dalam Mato kan Floating School, lalu ada Dina Beasiswa begitu, dan nanti untuk Randi pertanyaannya adalah mengapa memutuskan untuk bergabung ke Basnas gitu? Apa sih sebenarnya yang mau dicapai begitu? Silakan mungkin sekitar 2-3 menit. Oke, thanks Lola. Kedengaran ya? Ya, kedengaran Mato. Oke, halo semuanya teman-teman. Terima kasih sudah ikut webinar kali ini. Saya sedikit cerita tentang inisiatif yang saya lakukan bersama teman-teman di Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan, yaitu Floating School. Jadi ini inisiasi kita yang kita juga mau menyampaikan pesan ke orang-orang kalau misalnya ayo kembali ke kampung halaman untuk membuat sebuah gerakan kebaikan yang bisa mendukung perbaikan kehidupan masyarakat di sana. Nah, karena kami punya interest yang besar di bidang pendidikan, makanya kami mengelola sebuah program yang namanya The Floating School atau Sekolah Terapung yang membawa misi untuk meratakan membuat pemerataan kualitas pendidikan yang kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di masing-masing daerah. Nah, karena kebetulan daerah saya adalah daerah kepulauan, jadi ada sekitar 117 pulau di Kepulauan Spermonde namanya, di perbatasan Sulawesi dan Kalimantan, di Selat Sulawesi. Dan faktanya memang banyak sekali masalah pendidikan yang sangat kompleks di daerah tersebut, ketidakhadiran tenaga pendidik misalnya, ataupun fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Tapi yang paling penting adalah kurikulum yang memang kita sampai saat ini pakai masih seragam, one size fits all kurikulum. Jadi anak-anak di kepulauan, mereka sekarang masih belajar hal-hal yang sebenarnya tidak mereka dapatkan di sekitarnya. Yang seharusnya yang mereka pelajari adalah hal-hal yang berhubungan dengan kemaritiman, tentang laut, tentang ikan-ikan, tapi itu mereka tidak dapatkan sehingga banyak dari mereka ketika mereka pun berhasil lulus SMA, banyak yang pergi meninggalkan pulaunya. Dan ya seperti itu, tidak ada lagi yang peduli tentang keadaan pulaunya di masa depan. Jadi itu yang misi yang kami mau bawa bersama Floating School. Oke, thank you Mato. Dina mungkin sharing soal semangat yang mau dibawa lewat Beasiswa. Oke, terima kasih Lola. Ya teman-teman, saya Dina. Jadi memang aku sepassion ya sama Mato untuk dalam hal sebenarnya passion di bidang pendidikan. Nah, sebenarnya masalah utama atau target outcome yang mau coba dicapai dari scholarship-hub.id adalah bagaimana kita bisa meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Nah, kalau tadi Mato berangkat dari kepulauan gitu ya, akses pendidikan di kepulauan, kalau saya berangkat dari sebenarnya keprihatinan gitu ya Lola.
bagaimana saya lahir dan besar di sebuah desa kecil di Magetan, Jawa Timur, dan saya lihat bahwa banyak banget teman-teman saya pada saat itu dan juga mungkin senior-senior itu setelah lulus sekolah itu sedikit sekali kesempatan untuk bekerja atau berkarir. Dan akhirnya banyak yang menjadi buruh migran Indonesia di luar negeri. Nah, profesi tersebut menurut saya mulia sekali dan halal begitu ya. Namun saya merasa bahwa alangkah indahnya ketika teman-teman saya dan pada saat itu bisa punya opsi yang lebih banyak lagi sebenarnya dalam hal pilihan karir. Dan salah satu yang bisa memberikan tools yang bisa memprovide opsi yang lebih banyak adalah pendidikan tinggi yang berkualitas. Nah, itulah yang coba dijembatani oleh Scholarship Hub. Jadi di sini organisasi ini community based. Jadi targetnya, kegiatannya ada 2 sebenarnya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah provide access information terhadap kesempatan-kesempatan yang ada, baik beasiswa pendidikan S1, S2, kemudian fellowship atau conference di dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang kedua adalah sebenarnya ini yang aku lihat banyak banget hilang dalam proses sehari-hari adalah tentang sharing inspirasi atau pembelajaran dari teman-teman kita yang sudah punya perjalanan panjang baik karir maupun pendidikan ke para pemuda yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Karena sekarang akses informasi udah banyak banget, tapi tetap aja pertanyaan dasarnya adalah sebenarnya mulai dari mana gitu. Saya harus ngapain untuk bisa sekolah lagi, untuk bisa dapat akses pembiayaan, untuk bisa berkarir di ini. Jadi ada information fatigue di sana. Nah, ini yang coba kita tackle dengan adanya inklusif mentoring program dari para mentor yang sudah kita kurasi dan juga sudah melalui program pelatihan di Scholarship Hub untuk memberikan pembelajaran sharing kepada para mentee Scholarship Hunter dengan kurikulum yang sudah didesain sedemikian rupa dari hal basic as simple as bagaimana sebenarnya tujuan hidup kamu apa gitu. Karena ini yang mungkin belum banyak orang menjalani hidup, berkarir, bersekolah itu dengan purposeful life gitu. Dari sana kita coba menjembatani memberikan pelatihan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya at the end of the program teman-teman bisa lebih siap untuk tahu opsi-opsi yang ada di depan mereka. Seperti itu, Lola. Oke, makasih Dina. Randi mungkin sharing soal kenapa kemudian memilih Basnas gitu. Apakah ada keterkaitannya dengan isu kita siang ini nih soal inklusivitas? Ya, terima kasih Lola. Salam juga untuk teman-teman member British Council Future Leaders Connect. Tahun ini sayang sekali kita nggak ada ya kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi mengapa saya join Basnas ya? Ini pertanyaan yang sama saat saya waktu itu mengajukan resign ya di salah satu multinational company yang dulu saya di sana gitu, ikut kegiatan manajemen trainee setahun, kemudian lanjut dapat kesempatan berikutnya di posisi yang berbeda, kemudian resign. Ditanya, mereka agak-agak bingung juga mungkin kalau ke multinational company yang lain, mungkin mereka lebih bisa biasalah mendengarnya gitu. Tapi join Basnas itu sebenarnya prinsip apa ya, agak-agak personal ya, karena saya selama sekolah SD, SMP, SMA itu sampai kuliah saya banyak mendapatkan bantuan sebenarnya, yang salah satu bantuannya itu adalah bantuan zakat. Jadi saat saya kuliah misalkan saya juga dibantu oleh lembaga-lembaga zakat sehingga akhirnya saya bisa melanjutkan kuliah. Nah, akhirnya dari situ saya 2013 sama kayak Lola tadi ya di ICW ya, saya 2013 gabung Basnas dengan niat adalah bagaimana saya bisa mengkontribusikan apa yang saya punya di apa yang saya punya kepada Basnas. Lalu saya memutuskan untuk kuliah lagi Islamic Finance di Inggris, kemudian terus melanjutkan karirnya sampai hari ini. Nah, yang yang tadi hubungannya dengan inklusivitas itu memang benar. Jadi hari ini kan kita banyak sekali yang masih ada gap ya, misalkan gap pemberdayaan gender, kita masih ada gap income dan segala macam. Nah, saya melihat memang zakat ini salah satu dari banyak cara sebenarnya. Salah satu yang bisa kita gunakan untuk mendorong kita bisa menutup gap tersebut gitu.
Nah, makanya di Basnas kita punya berbagai kegiatan. Kalau yang saya tangani, misalkan kita punya pemberdayaan peternak, sehingga peternak itu bukan cuman gap-nya nggak punya modal, ternyata gap-nya juga mereka nggak semuanya tahu cara mengurus ternak dengan benar. Misalkan menjawab pertanyaan sederhana, kapan ternak itu lahir, jam berapa itu lahiran. Nah, nggak semuanya juga tahu. Gitu. Atau misalkan kita juga punya pemberdayaan petani padi, kopi, seperti di Tanah Toraja ya, dekat tempatnya Mas Mato itu ya, kita ngajarin datengin trainer bedain antara red bean dan green bean. Bayangkan mereka ada di surganya kopi sebenarnya, kopi Toraja, tapi mereka nggak tahu nih gimana cara ngolahnya gitu. Nah, ini gap-gap semacam ini ya tadi yang perlu kita jembatani, dan saya rasa pemuda menjadi solusi atas gap yang semacam ini karena mereka bisa ngerti teknologi, berani berkomunikasi, berani mengambil resiko, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Oke, makasih Randi, Mato, dan Dina tadi atas sharingnya. Mohon maaf ternyata aku agak skip, harusnya ada pertanyaan pembuka yang lebih besar tadi. Tapi yang aku tangkap tadi dari ketiga teman-teman kita, dari Mato, dari Dina, dan dari Randi, ini bicara memang soal inklusivitas begitu ya. Tadi Randi bicara soal bukan cuma gap ekonomi gitu, soal modal, bukan hanya itu, tapi juga soal keterampilan, kemampuan, bagaimana orang-orang yang yang tinggal di wilayah geografis tertentu gitu ya. Tadi misalnya ceritanya Toraja harusnya punya awareness, punya pemahaman begitu bagaimana soal kopi, dan ini kayaknya sejalan juga tadi sama yang disampaikan oleh Mato, bagaimana teman-teman di kepulauan di Kabupaten Pangkep gitu ya, yang geografisnya kepulauan itu justru tercerabut kayaknya ya dari kondisi atau realita yang sebenarnya mereka hidupi sehari-hari begitu. Dan Dina juga tadi cerita bagaimana pendidikan tinggi terutama itu rasanya masih jadi privilege gitu ya untuk lokasi-lokasi tertentu di Indonesia. Mungkin kita kadang kenalnya dengan apa sih istilah 3T ya, terluar, tertinggal, dan aku lupa lagi satu T-nya apa. Itu tapi pada intinya memang masih ada kesenjangan yang cukup jauh begitu, sehingga harus muncul nih inisiatif-inisiatif untuk menjamin bahwa inklusivitas itu tetap berjalan, tetap dinikmati tidak hanya oleh sekelompok orang. Nah, ini sebenarnya pertanyaan sangat fundamental. Aku minta maaf tapi kita step back sedikit ke keempat narasumber. Nah, aku akan include juga Mbak Alisa di sini. Soal kenapa sih kemudian dengan tadi sedikit cerita yang sudah teman-teman sampaikan, kenapa sih penting untuk kita membicarakan soal inklusivitas gitu ya, dan apa yang sebenarnya dapat dilakukan anak-anak muda untuk mencapainya gitu. Ini tadi sudah ada sempat disinggung tapi nggak masalah. Ini kita kasih pandangan yang jauh lebih luas lagi, lebih fundamental. Mungkin pertama aku akan minta untuk Mbak Alisa cerita deh. Ini kan karena Gus Durian, jaringan Gus Durian itu kita sangat familiar, aware gitu ya, nilai-nilai Gus Dur. Saya sebagai yang digolongkan minoritas begitu merasa mendapat tempat yang pantas gitu ya ketika Gus Dur almarhum sebagai presiden kemudian benar-benar bicara soal Papua, bicara soal kepercayaan yang tadinya tidak diakomodasi begitu ya, dan bagaimana kemudian jaringan Gus Durian ingin menjaga nilai-nilai itu. Nah, soal inklusivitas nih Mbak Alisa, gimana sih menurut Mbak Alisa sendiri kondisinya kah di Indonesia dan apa sekiranya yang bisa kita lakukan? Ya, terima kasih Mbak Lola. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah mengundang saya untuk sharing, bahkan nanti untuk mengomentari teman-teman. Tapi sebetulnya saya rasa komentar itu nggak terlalu penting karena teman-teman semua udah menunjukkan gitu inisiatifnya tuh memang betul-betul menjawab persoalan bangsa. Nah, kita ngomong sedikit tentang inklusivitas. Gus Dur mengatakan bahwa Indonesia ada karena keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman, tidak perlu ada Indonesia. Kenapa kok begitu? Karena satu, tidak ada satu tanah pun di Indonesia ini, satu pulau pun atau satu daerah pun yang asli Indonesia, yang punya nama Indonesia sebelum kita merdeka. Nggak ada tuh, nggak ada yang bisa mengklaim bahwa aslinya Indonesia tuh saya, kalian tuh cuma bergabung, itu nggak ada. Yang kedua, nggak ada juga bahasa asli Indonesia, itu nggak ada.
tahun 1928 diputuskan untuk menggunakan bahasa Melayu dalam Kongres Pemuda ya. Kenapa? Karena waktu itu teman-teman pemuda para tokoh bangsa waktu itu mengatakan begini, kita ini mau melawan penjajah Belanda tapi kok kita rapatnya pakai bahasa Belanda gitu. Lalu dicari-carilah bahasa apa, lalu dipilihlah bahasa Melayu gitu. Terus kemudian waktu kita merdeka, kita sebut itu sebagai bahasa Indonesia. Memformalkan apa yang diyakini oleh teman-teman pada tahun 28 itu. Menjadi bahasa Melayu itu diadaptasi kemudian menjadi bahasa Indonesia. Yang terakhir, tidak ada juga bangsa Indonesia yang asli, bangsa Indonesia gitu. Orang biasanya menyebut bangsa itu terkait dengan ras. Nah, nggak ada ras Indonesia. Di Indonesia bagian barat itu rasnya adalah ras Melayu ya. Sementara bagian Indonesia bagian timur itu rasnya adalah ras Melanesia. Tapi kita kemudian menyebut diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi Indonesia itu sebuah gagasan untuk mengikat keberagaman. Nah, kalau kita bicara keberagaman, maka kita kemudian bicara bahwa ada banyak sekali yang berbeda di antara kita. Sayangnya dalam banyak hal yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman itu ternyata keberagaman itu seringkali tidak kemudian secara spontan dan alamiah. Itu membuat kita mampu merangkul semua, menyediakan untuk semua. PR kita untuk membangun bangsa yang adil, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur itu ternyata belum semuanya. Tadi kita dengar nih dari Mato gitu ya misalnya, bagaimana akses pendidikan pun tidak semuanya bisa menerima. Kemudian tadi Mas Randi juga menyebutkan soal gender gap gitu, kesenjangan gender dalam berbagai akses, terutama nembus glass ceiling gitu ya. Itu masih menunjukkan bahwa ada kelompok-kelompok yang mendapatkan akses yang lebih besar, kesempatan yang lebih besar, tapi ada kelompok-kelompok yang masih tertinggal gitu. Nah, Gus Dur adalah tokoh yang benar-benar kuat di dalam konsep kemanusiaan, keadilan. Jadi dua itu tuh kunci utama dari apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Kemanusiaan dan keadilan. Karena itu kalau tadi Mbak Lola menyebutkan soal sebagai minoritas merasa terbantu dengan Gus Dur gitu ya. Sebetulnya saya bisa menyampaikan bahwa Gus Dur itu tidak dalam konteks membantu minoritasnya, tetapi Gus Dur itu sedang memperjuangkan keadilan bagi semua manusia, terutama manusia Indonesia. Gitu. Itu yang menyebabkan bagi Gus Dur sangat mudah untuk bicara kepada teman-teman Papua dan bertanya, gimana caranya supaya kalian tetap berada sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang lainnya mestinya bisa kita bicarakan ya gitu. Karena keinginan untuk lepas dari Indonesia pasti keluar dari sesuatu nih gitu. Itu yang kita bereskan begitu kata Gus Dur. Lalu teman-teman Papua menyatakan begini. Tokoh-tokoh Papua waktu itu menyatakan bahwa bagaimana kami bisa merasa menjadi bagian yang diperlakukan adil oleh bangsa Indonesia. Orang kami, jati diri kami aja nggak diakui gitu. Kami disuruh meninggalkan jati diri kami gitu. Lalu ditanya oleh Gus Dur, jati diri yang menurut kalian jati diri itu apa? Menjadi orang Papua. Diakui sebagai Papua. Oke. Kalau itu adalah yang menurut tokoh-tokoh pemimpin masyarakat di Irian, waktu itu kan namanya masih Irian ya, di Irian itu adalah jati dirinya adalah Papua, itu harus dikembalikan. Karena itu penghargaan kita terhadap harkat dan martabat masyarakat di pulau besar itu. Begitu. Nah, itulah yang sebetulnya wujud dari inklusivitas. Bagaimana kita kemudian menghargai keberagaman, lalu peka terhadap struktur dan sistem sosial yang ada sekarang ini. Apakah struktur kita dan sistem sosial kita itu memang sudah memberikan ruang yang sama, kesempatan yang sama kepada semua kelompok yang ada.
Kalau iya, berarti sistem itu sudah inklusif. Kalau belum, berarti kita masih punya PR gitu. Nah, saya senang sekali Mbak Lola mendengarkan inisiatif dari teman-teman ini karena kelihatan sekali ya. Oh ya, yang tadi saya lupa. Gus Dur itu yang dibela sebetulnya bukan minoritasnya, tapi uh, mustad'afinnya atau kelompok yang dilemahkan oleh struktur dan sistem. Jadi contohnya tadi Mas Mato ketika ngomong bahwa ada kelompok-kelompok yang mereka itu akses terhadap pendidikannya kurang. Ya. Kenapa? Karena struktur dan sistem sosial kita ternyata tidak mendukung ke arah sana. Sehingga masyarakat di sana masih dilemahkan oleh sistem dan struktur yang kita gunakan sekarang. Nah, inisiatif-inisiatif seperti teman-teman untuk merawat inklusivitas itu share hope gitu ya, memberikan harapan kepada bangsa Indonesia bahwa suatu ketika nanti kita akan mewujudkan betul-betul masyarakat yang inklusif gitu. Jadi kalau bicara inklusivitas bukan bicara sekadar masalah agama yang berbeda atau Jawa adalah kunci gitu, bukan itu, tetapi kita bicara tentang keberagaman dan kesetaraan bagi semua kelompok yang ada di Indonesia ini untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara dan untuk sama-sama mewujudkan cita-cita yang tadi itu, bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Itu janji kemerdekaan kita. Gitu, saya kembalikan ke Mbak Lola. Baik, terima kasih banyak Mbak Alisa. Tadi sharingnya luar biasa sekali ya, powerful. Dan ini rasanya sekalian juga sempat merespon tadi beberapa cerita yang sudah di-share sama teman-teman narasumber yang lain, ketiga narasumber yang lain. Oke, aku mau lanjut dengan pertanyaan yang kurang lebih sama, meskipun tadi lagi-lagi ya teman-teman sebetulnya sudah cuplik sedikit ketika perkenalan terkait kerja dan organisasi masing-masing. Tapi aku mau kembalikan lagi deh, inklusivitas menurut Mato, menurut Dina, dan menurut Randi itu seperti apa sih? Mulai Mato dulu mungkin. Oke, sangat tercerahkan sih tadi dari jawaban dari Mbak Alisa ya. Soalnya awalnya saya sendiri bergerak dengan voting school awalnya itu tidak melihat bahwa masyarakat di Kepulauan Pangkep itu adalah masyarakat yang terpinggirkan. Tapi memang ketika saya datang kebetulan juga banyak keluarga yang tinggal di pulau-pulau kecil itu. Ketika datang ke sana, saya selalu berpikir kok mereka selalu merasa pendidikannya tidak seperti yang saya rasakan di tempat tinggal saya. Kebetulan Pangkep itu kan daerah kepulauan yang daerah lautnya itu 97%. Nah, tapi ini yang membuat saya heran, kenapa kita tidak pernah ada sebuah kebijakan yang betul-betul mengakomodasi kebutuhan dari orang-orang di pulau ini, termasuk dalam hal pendidikan. Nah, makanya kami memulai satu inisiasi, memberikan pembelajaran dan merancang pembelajaran kontekstual yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Karena lagi-lagi kami di sini belajar dengan menggunakan kurikulum perkotaan yang kalau katanya Butet itu di Sekolah Rimba, pendidikan sekarang kita ini mengajarkan ilmu pergi. Jadi ketika selesai sekolah ya udah pergi ninggalin desa, pergi ninggalin pulau, pergi ninggalin keluarga. Nah, jadi tidak ada yang mau mengurusi desa dan segala potensinya. Padahal masyarakat pulau ini mengelola laut yang begitu luas. Dan saat ini kita sekarang banyak yang namanya destructive fishing, banyak cara-cara penangkapan ikan yang merusak laut. Dan itu tidak ditekankan bagaimana generasi muda kita bisa lebih menjaga lingkungan, apa arti laut bagi mereka, dan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita mulainya melihat dari fakta-fakta itu, dan ternyata memang kalau kita taruh dalam sebuah konsep atau teori, memang mereka adalah orang-orang yang tidak terakomodasi kepentingannya, kebutuhannya dari sisi kebijakan pemerintah. Dan saya rasa anak-anak muda sangat bisa untuk berbuat banyak hal di daerahnya masing-masing. Mungkin karena kebanyakan kita tinggal di kota ya, seperti yang saya bilang tadi, karena kita setelah lulus kuliah masing-masing tinggal di kota, jadi semuanya terlihat baik-baik saja. Ketika kita pulang di desa, baru kita merasa, oh ternyata kenapa ya tetangga saya nggak bisa sekolah seperti saya? Kenapa ya mereka nggak bisa keluar negeri seperti saya? Baru kita melihat bahwa oh ternyata masih banyak orang-orang yang tidak terakomodasi
kebutuhan pendidikannya, kesehatannya, dan lain-lain. Tapi saya rasa kalau misalnya anak-anak muda ini mencoba melihat kembali ke daerah asalnya, balik ke Papua, ke NTT, kemana-mana, pasti akan ada masalah yang akan menantang anak muda ini yang dengan gelar sarjananya, hey sebagai sarjana, apa nih yang kalian bisa lakukan untuk masyarakat yang di desa? Nah, kurang lebih seperti itu sih dari saya. Oke, makasih Mato. Dina mungkin soal inklusivitas dan gimana kira-kira beasiswa gitu ya, scholarship-hub.id itu mencoba mengadres masalah itu, begitu. Silakan Dina. Ya, terima kasih Lola. Kalau ngomongin soal inklusivitas, saya melihat memang ada beberapa kendala ya. Jadi yang membuat sesuatu itu nggak inklusif. Misalnya pertama, nggak ada akses. Yang kedua, mungkin penyedia layanannya itu nggak responsif terhadap kebutuhan di daerahnya. Dan yang ketiga, mungkin masih ada stigma-stigma. Nah, kalau berangkat dari, sebenarnya kalau bagaimana beasiswa atau scholarship-hub.id itu mencoba mengadres, kita mencoba mengadres yang tadi kendala akses dengan provide informasi, dan sebenarnya dari ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di Magetan dan juga dari karena program kita sudah banyak yang online, jadi kita jadi bisa provide sebenarnya program scholarship hub tuh ke teman-teman yang di Jawa maupun luar Jawa sebenarnya. Nah, banyak banget sebenarnya yang aku lihat mereka teman-teman tuh semangatnya gede banget, tapi kemudian masalahnya adalah pertama bingung mulai dari mana. Jadi ada yang missing dari sistem pendidikannya menurut saya. Jadi yang peer support gitu dari teman-teman yang sudah melalui programnya, sehingga ada perasaan senasib gitu loh. Jadi ketika ada yang memperkuat, look, aku sudah sampai di sini, kamu juga bisa gitu. Ayo sama-sama bareng-bareng. Nah, itu yang mau kita coba provide untuk menghilangkan kendala akses terhadap informasi maupun terhadap sharing lesson learned tadi gitu dengan pemuda ke pemuda programnya. Nah, kemudian saya pikir kemudian kendala juga stigma-stigma ya. Saya pikir di daerah pedesaan itu juga banyak pemuda yang sebenarnya kesulitan akses, itu tidak sedikit sebenarnya banyak perempuan muda yang berbakat, punya mimpi besar. Itu saya sering banget dengar, saya nggak boleh Kak sekolah lagi keluar dari rumah sama orang tua tuh takut kena pengaruh buruk gitu. Kemudian masih banyak yang berpikir ya udah perempuan itu ya nanti ujung-ujungnya toh juga di dapur, ngapain sih sekolah tinggi gitu ya. Atau masih banyak juga kendala yang misalnya gini, nanti kamu kalau sekolah lagi nanti nggak bisa loh dapat suami atau pasangan yang mau sama kamu karena ketinggian gitu sekolahnya. Nah, saya pikir stigma-stigma kayak gini loh, yang bias gender yang menurut saya masih banyak banget di daerah yang kita temui juga dalam program mentoring tuh nggak cuma sebenarnya addressing kalau kamu mau dapat beasiswa ini, tapi banyak juga masalah yang muncul yang struktural tadi yang seperti kata Mbak Alisa, yang bias gender yang masih ada yang kami temui di para peserta program. Kemudian cowok sebenarnya juga atau lelaki juga sebenarnya tidak lolos dari bias gender ini gitu. Misalnya, laki-laki jurusannya harus dicari jurusan yang seolah-olah menghasilkan banyak uang begitu, karena kamu nanti sebagai kepala keluarga harus bisa provide. Padahal dia sebenarnya maunya jurusan yang mungkin art gitu, atau lebih ke sektor-sektor yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang Indonesia pada umumnya. Jadi itu sih Mbak Lola yang kami lihat, ini ternyata masih mengakar sekali gitu. Ketakutan-ketakutan atau stigma-stigma sosial yang masih banyak, dan yang kami coba lakukan adalah menghubungkan teman-teman yang sudah berhasil mendobrak batasan gender, batasan ekonomi, untuk bisa membantu mementori juga teman-teman yang masih ingin mendobrak batas tadi. Begitu Mbak Lola. Oke, makasih Dina. Silakan Randy dengan pertanyaan yang sama soal inklusivitas dan Basnas mungkin lebih tepatnya. Ya, jadi saya tadi juga mau meng-highlight yang disampaikan Mbak Alisa ya, soal tadi Mustadafin tadi itu ya. Jadi memang secara struktur memang ada yang belum bisa seberuntung yang lain gitu, karena aksesnya belum terbuka. Nah, bicara inklusivitas ini saya ingin lebih banyak bicara soal teknologi. Jadi
saya merasa memang apalagi anak-anak muda ya, dengan teknologi itu saya rasa itu bisa menjadi solusi yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Sebagai contoh, teknologi kalau kita ngomongin ngomongin peternak misalkan. Pertanyaannya, peternak itu bisa dapat benih unggul terbaik itu dari mana gitu? Peternak-peternak miskin. Kalau nggak memang kita yang mengintrodusir misalkan cara inseminasi, kemudian mendatangkan bibit terbaik, kita komunikasi dengan balitro ternak dan segala macam, sehingga akhirnya di desa itu ada ternak unggul, misalkan ternak dari domba Garut, misalkan bisa datang ke situ, bisa memperbaiki keturunan ternak sekampung di desa itu gitu. Nah itu yang cerita-cerita seperti ini kadang-kadang kita nggak ngeh gitu, tapi begitu udah sampai di situ, kemudian berhasil, itu mereka gembira sekali setiap Jumat. Sebelum sholat Jumat dimandiin ternaknya dan segala itu, cerita-cerita yang begitu jadi suatu hal yang menurut saya sangat penting. Contoh lain misalkan kayak kemarin ini selama masa pandemi awal-awal ya, lockdown itu kan banyak yang nggak punya UKM banyak yang nggak jalan gitu, banyak yang kesulitan ya karena lockdown. Nah kita ngadakan waktu itu training sederhana banget, training bikin nasi kebuli. Bedanya adalah yang ngelatih chefnya chef yang udah ahli, tapi bedanya nasinya kita bikin mungkin rada perak atau segala macam lah yang sesuai dengan segmen masyarakat menengah ke bawah. Nah, kita bikin pakai Zoom meeting gini, terus kita taruh di YouTube, di broadcast. Luar biasa, lebih dari 10.000 orang menyaksikan. Dan saya agak-agak tersentuh dan tergeraknya tuh beberapa pendamping program kita tuh fotoin aktivitas ibu-ibu ini. Mereka ada yang pindah dari halaman depan karena sinyalnya jelek, pindah ke ruang tengah, apa segala macam, terus dicatat segala macam. Nah, setelah training selesai, mereka fotoin itunya nasi kebulinya. Nah, habis itu dikasih ke kita merasa kayak, ternyata kita ngajarin 1,5 jam, cara bikin nasi kebuli, seorang bisa. Nah, seminggu kemudian udah bercerita, Pak, alhamdulillah saya udah 200 bungkus, ini karena ada pengajian di rumah saya, di rumah tetangga saya, segala macam dibeli. Nah, saya pikir teknologi ini bisa salah satu cara untuk mengedepankan atau membela tadi yang Mustada Afin, sehingga akhirnya mereka yang belum terbela ini bisa keluar dari kesulitan-kesulitan akses yang mereka miliki. Kira-kira gitu loh. Oke, ini soal berdaya ya. Bagaimana kemudian nggak datang kayak hero sih, kayak hero gitu, nggak kayak superhero, tapi bagaimana kemudian kita memberdayakan. Jadi semacam redistribusi ilmu sebetulnya ya, pengetahuan, keterampilan. Karena memang ya tadi ini diulang-ulang oleh baik Mato, oleh Dina, tadi juga Mbak Alisa dan Randi sendiri soal akses gitu. Ini akses masih sangat terbatas. Most likely yang dapat banyak akses memang orang-orang yang hidupnya di wilayah urban gitu ya, nggak ruralnya gitu, atau daerah-daerah bahkan di luar Pulau Jawa bisa jadi. Dan tadi soal jok-jok perbaikan keturunan itu hanya berlaku untuk domba ya, atau hewan ternak, jangan dipakai buat bercandaan dengan orang lain. Oke, terima kasih tadi Mato, Dina, dan Randi untuk sharingnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, soal tadi udah sempat disampaikan juga, sebetulnya disinggung sedikit-sedikit, tapi aku mau biar kita lebih elaboratif lagi teman-teman cerita soal ketika mau mengawali gitu ya, ini mengawali floating school, mengawali scholarship hub.id, dan juga tadi meskipun Randi sudah sempat cerita sedikit soal motivasinya pindah dari MNC gitu ya ke Baznas, tapi boleh di-sharing lagi nggak ke kita? Apa sih kira-kira yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam memulai dan menjalankan inisiatif tersebut, dan bagaimana menanggulanginya? Nah, sekarang aku mau agak acak lagi nih urutannya. Kita akan mulai dari Dina nanti, lalu Randi, lalu Mato untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Dina lebih dulu. Oke, ya, terima kasih Lola. Untuk memulai, saya pikir mulai aja dulu. Jadi mungkin ada banyak banget ya ketakutan pada saat itu. Ini nanti gimana ya jalannya, programnya apa. Nah, yang saya pelajari waktu itu adalah kerjain aja dulu apa yang bisa dikerjain. Jadi waktu itu saya mulai dengan mengumpulkan, jadi bikin kayak pilot project itu, apakah sebenarnya program mentoringnya Scholarship Hub itu beneran menarget masalah yang ada dimiliki oleh pemuda-pemuda. Jadi waktu itu kita bikin pilot project, oh ternyata kita evaluasi lagi programnya, dan dari situ kita benahin lagi program informasi maupun program mentoringnya.
Jadi yang pertama saya pikir courage untuk memulai itu adalah dengan kerjain aja apa yang bisa dikerjain. Dan yang kedua saya pikir kita harus terus mengevaluasi ya, misalnya dengan partner kerja begitu untuk punya teman-teman yang sevisi dalam mengerjakan proyeknya. Dan yang terakhir saya pikir untuk memulai juga perlu konsistensi untuk ups and down dalam menjalankan proyek yang kita kerjakan. Tapi in the end saya pikir itu modal yang utama sebenarnya adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Balik lagi ke pertanyaan, kenapa sih gue mau ngerjain hal ini gitu. Kenapa hal ini penting untuk diselesaikan gitu. Emang kenapa kalau hal ini nggak diselesaikan? Apa masalahnya? Buat saya pada saat itu yang membuat bahan bakar saya, internal saya adalah ngebayangin balik lagi pengalaman saya beberapa tahun yang lalu di desa untuk nggak punya opsi dan akhirnya banyak yang akhirnya menjadi buruh migran. Saya pikir saya nggak mau ini terus-terusan. Paling nggak hal sedikit yang bisa saya lakukan. Jadi kembali ke punya bahan bakar tadi untuk ngejalanin. Kenapa ini penting? Konsistensi dan juga terus mengevaluasi dari program yang dijalani. Gitu loh, Pak. Makasih Dina. Randi mungkin silakan. Oke. Nanti lebih lanjut Mato. Siap. Jadi ini juga mungkin buat kawan-kawan semua yang menyimak webinar ini ya. Jadi bagaimana memulainya? Tadi benar, saya setuju sekali dengan Mbak Dina. Jadi mulai aja dulu, dan yang paling penting sebenarnya gini, jangan saat berpikir kita akan memulai, kita akan kita langsung dalam waktu yang pendek akan berpikir bahwa ini jadi sangat besar gitu. Enggak, just mulai aja dulu kecil-kecilan dan seterusnya. Nah, saya berkeyakinan itu pasti akan ada orang-orang di sekitar kita yang akan mulai melihat, akan mulai dan mereka akan urun bantu gitu, akan dorong dan seterusnya. Nah, begitu ini udah terus membesar dan seterusnya, kita harus lebih tadi benar konsisten, lebih serius, dan nantinya kita harus nambah ilmu juga. Maksudnya nggak seperti saat di awal, pasti kita akan ada lebih banyak tantangannya. Tetapi memang keberanian memulai dan nggak usah terlalu lihat kiri kanan mikirin macam-macam dulu, kecil-kecilan nggak ada masalah, tapi saya yakin dengan cara itu banyak yang bisa nanti turut membantu gerakan yang kita buat. Itu aja kira-kira. Langsung saya sambung aja ya. Jadi setuju sih kita mulai aja dulu, tapi harus dimulai dengan benar. Nah, khususnya kalau misalnya teman-teman mau melakukan pemberdayaan ataupun kegiatan daerah pedesaan misalnya ya, hal yang paling diperhatikan adalah bagaimana kita datang ke sana bukan dengan mindset kekotaan kita. Nah, biasanya itu kita datang, kita merasa, oh saya ini anak kota, pasti saya lebih pintar, punya banyak pengetahuan, punya banyak skill, saya mau kasih tahu mereka ini, itu, dan segala macam. Sehingga kita sudah datang dengan posisi yang tidak equal. Nah, dari situ saya belajar banget di floating school waktu kita mulai punya ide tapi belum jalan ya, kita ke pulau, live in dengan orang-orang di sana, berbicara layaknya orang pulau, tidak menggunakan bahasa kota, tidak pakai sunglass ke pulau, tidak pakai sunscreen. Jadi atribut-atribut kekotaan itu kita tinggalkan supaya orang di desa juga bisa, orang di pulau juga bisa merasa, oh ada orang nih, temen yang datang, bukan orang yang mau sok ngajarin ini itu. Jadi kalau di riset kan ada etnografis tuh, salah satu metode penelitian. Nah, pendekatan itu yang sebaiknya kita selalu lakukan, sehingga juga program yang kita buat itu memang sesuai dengan kebutuhan, bukan karena maunya kita. Yang karena kita sudah datang dengan satu konsep dari kota, pas datang ke desa kita harus buat ini tanpa ada penggalian isu ataupun kebutuhan masyarakat. Dan saya rasa tantangannya karena memang sekarang banyak sekali inisiasi anak muda di Indonesia, dan masalah konsistensi yang saya rasa menjadi cukup perlu diperhatikan, karena kadang kita melakukan ini tuh tapi udah puas dengan hasil ini sebenarnya. Maksudnya kita terlalu cepat puas dengan apa yang kita lakukan tanpa memikirkan sustainability dari program kita jalankan, ataupun tanpa memikirkan apakah program kita buat ini benar-benar menyelesaikan masalah orang yang kita bantu atau tidak. Jadi harus selalu belajar, selalu evaluasi kegiatannya, dan selalu bernetworking untuk memperkaya wawasan dalam perjalanan programnya. Oke, terima kasih Mato, Randi, dan Dina. Ini ada pertanyaan terakhir dari aku.
Nah, ini kan karena tadi kita bicara yang teman-teman sharing itu adalah kondisi yang BC ya, before corona gitu. Nah, bagaimana nih adaptasi yang teman-teman lakukan di tengah kondisi pandemi seperti sekarang? Apakah ada perubahan atau misalnya bahkan kalau mungkin yang agak ekstrim diberhentikan dulu gitu ya dalam kondisi pandemi, atau hal-hal apa kira-kira yang bisa ditweak dalam teman-teman tetap menjalankan dan menjaga si semangat dari organisasi, komunitas, lembaga masing-masing. Mungkin Randi dulu bisa sharing, nanti dilanjut Dina dan Mato. Ya memang pandemi corona ini berdampak luas ya untuk ke semua bidang. Tetapi memang masih ada bidang-bidang yang tumbuh ya, bidang-bidang pertanian, peternakan, kuliner, kemudian retail dan seterusnya. Nah, di bidang inilah kita mendampingi para mustahik penerima bantuan ini untuk mengubah cara mereka berbisnis daripada sebelumnya. Jadi kita mendampingi dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang kita lakukan secara daring. Kemudian juga kita bantu mereka memasarkan produk. Jadi misalkan gini, ada yang sebelumnya itu tukang nasi goreng, karena lockdown jadi nggak apa ya sedikit. Nah, kita bukan ngajar, kita dampingi untuk bikin kemasan yang dari apa namanya yang bisa didaftari ke GoPay gitu loh, ke GoFood. Jadi kita bikinin boxnya, kita bikin brandingnya. Mereka udah tahu masak jualan nasi goreng 20 tahun lebih, udah paling jago lah mungkin. Tapi begitu kita bikinin brandingnya, terus kita daftarin GoFood, nah dia bisa langsung dapat income sambil di rumah gitu, sambil jualan di rumah. Nah, cara-cara yang seperti ini yang kita dorong sehingga mereka bisa tetap berkegiatan di masa pandemi corona. Thank you. Langsung mungkin Dina silakan. Oke, baik Lola. Jadi sebelum pandemi corona memang kita sudah mulai mix metode gitu ya programnya dari yang offline maupun yang online. Jadi ketika sudah full terjadi pandemi maka kita shift full di online meeting begitu. Jadi online platform kita udah jalan. Memang pada akhirnya saya pikir teman-teman juga adaptability itu penting ya. Jadi mungkin kita akhirnya memilih oke, sekarang, tapi ketika orang sekarang juga ketika shift online pun dan pekerjaan sekarang online, jadi banyak kayak online meeting, Zoom fatigue gitu ya. Jadi kayak bisa Zoom itu seharian gitu. Jadi kita mungkin mencoba menambahkan elemen yang biar bikin orang nggak sebosan itu dengan online meeting seperti apa. Jadi akhirnya nge-revamp lagi delivery metodenya untuk disesuaikan dengan karakteristik dari pengguna programnya sendiri. Silakan langsung, Mato. Halo, Mato. Oke. Udah kedengeran ya? Udah. Oke. Kalau untuk sekarang, karena memang kita pertemuannya biasanya offline ya, dan di kondisi pandemi ini pembatasan ke daerah-daerah kepulauan juga berlaku di Kabupaten Pangkep, jadi kita belum bisa berlayar seaktif dulu. Tapi sekarang kita ada program pembelajaran online, tapi itu masih terbatas untuk hanya beberapa pulau yang memang bisa nyampe akses internetnya. Tapi kebanyakan pulau itu nggak bisa nyampe akses internet. Khususnya untuk kemarin teman-teman yang mau mendaftar di perguruan tinggi. Jadi kita sediakan program mentoring dengan beberapa mahasiswa di Makassar. Alhamdulillah dari 4 yang mendaftar, 3 orang lulus di perguruan tinggi negeri lewat jalur UN, apa sih namanya sekarang ya? UTBK ya. Alhamdulillah mereka lulus di Universitas Hasanuddin. Nah, ini juga menjadi sejarah sih di pulaunya karena beberapa anak di situ akhirnya bisa tembus di perguruan tinggi negeri di Makassar. Tapi sekarang juga kami coba memanfaatkan kondisi pandemi ini karena kemarin alhamdulillah dikasih kesempatan dengan British Council belajar di Cambridge tentang policy making. Jadi kita memanfaatkan momen ini untuk bertemu dengan stakeholder khususnya pemerintah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan sehingga nantinya bisa dibuat sebuah kebijakan yang bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di pulau dalam hal pendidikan seperti itu. Oke, Mato, makasih banyak. Nah, selanjutnya kita akan lebih eksplorasi lagi ke guest speaker kita ya, Mbak Alisa gitu. Tadi kan sempat
sudah mendengar sharing teman-teman, terutama di dalam kondisi pandemi nih, Mbak Alisa. Gimana sih kemudian, apakah ada tantangan yang serupa yang dialami Mbak Alisa dalam mengelola jaringan Gus Durian gitu dalam kondisi pandemi ini? Seperti apa kemudian beradaptasi nih, bicara lagi soal adaptability gitu ya di kondisi pandemi ya. Silakan Mbak Alisa. Ya, makasih Mbak Lola. Seru ya, sharing dari teman-teman. Sama sih di Gus Durian juga terdampak langsung dari situasi pandemi. Kebetulan Gus Durian, nggak kebetulan, dengan sengaja Gus Durian punya beberapa program yang sedang berjalan. Satu di Pasuruan. Di Pasuruan itu teman-teman Gus Durian sebetulnya sedang melakukan ini penguatan kapasitas teman-teman pengurus SMA gitu ya, OSIS-nya SMA ini untuk membangun inklusivitas gitu. Nah, kita mensinergikan antara pesantren-pesantren dengan sekolah-sekolah negeri. Banyak sekolah negeri tuh di Pasuruan gitu. Jadi dan offline. Jadi begitu pandemi jelas tidak mungkin ya sekolah aja enggak gitu ya. Sehingga itu programnya kemudian harus juga beradaptasi. Selain itu Gus Durian juga punya program Parenting to Prevent Violent Extremism pada remaja gitu. Yang itu sedang piloting di 5 kota gitu. Dan pas lagi seru-serunya, jadi harusnya itu pas shifting ke pengelolaan komunitas, dijadikan komunitas yang dari training parenting, lalu jadi pendekatan komunitas gitu ya. Jadi harusnya tuh bisa geser ke komunitas. Tapi karena kita nggak bisa ketemu, ya udah jadi akhirnya pending dan itu pasti berdampak terhadap antusiasme para orang tua begitu kan. Seperti saya nggak tahu kalau teman-teman tahu atau tidak bahwa ada yang namanya siklus semangat tuh Mbak kalau kita melakukan sebuah intervensi pada masyarakat gitu ya. Pada saat kita melakukan sesuatu, misalnya mengundang teman-teman, mengundang orang-orang gitu ya, siapapun target grup kita itu untuk kumpul, itu orang pasti semangat gitu. Tapi semangat itu umurnya tuh cuman sebentar. Sebetulnya setelah 3 minggu itu semangat udah pasti turun gitu. Kenapa? Karena udah ketabrak prioritas-prioritas yang lebih di depan mata gitu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang kita bicarakan pada saat pertemuan itu udah mundur, udah turun untuk prioritasnya gitu. Sehingga di luar 3 minggu itu akan lebih sulit untuk mengajak orang untuk kembali ke situasinya gitu. Nah ini memang membutuhkan kemudian teman-teman program di Gus Durian itu di masing-masing program untuk berpikir keras gitu ya, gimana caranya menjaga komitmen, menjaga partisipasi, menjaga antusiasme. Nah Gus Durian sendiri juga ada program advokasi ke banyak kasus ya, terutama kasus-kasus rumah ibadah gitu, atau kasus-kasus kelompok-kelompok yang minoritas agama atau minoritas kepercayaan. Itu kan banyak sekali nih di berbagai tempat yang Gus Durian terlibat. Itu juga gitu, terdampak ya. Jadi jadi nggak terlalu ini. Tapi mungkin kalau Gus Durian ini karena ada di 130 kota, Mbak Lola, di seluruh Indonesia gitu ya. Karena dari awal kita tuh sudah set up Gus Durian itu harus dikelola secara mandiri di tingkat lokal gitu. Maka dan dengan sumber daya lokal gitu ya, karena waktu memulai Gus Durian saya nggak punya apa-apa, nggak punya, Gus Dur kan bukan konglomerat gitu ya, jadi kita nggak punya uang juga, nggak punya apa-apa, nggak punya sumber daya macam-macam lah gitu. Berangkatnya benar-benar dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai Gus Dur sebagai inspirasi dan kehendak baik, itikat baik untuk ayo kita merawat gitu. Jadi dari awal mereka udah terbiasa dengan menjalankan komunitas itu secara lokal. Nah, begitu pandemi, Gus Durian pedulinya yang muncul. Gitu. Karena itu kemudian jaringan Gus Durian itu membuka posko di 67 kota dengan ketambahan Jayapura dan Manokwari atau mana tuh, itu jadi sekitar 70 gitu ya. Itu dimana kemudian kita fokusnya adalah membantu keluarga-keluarga yang terdampak corona ini, baik secara pendidikan, secara bantuan ekonomi, sustaining kebutuhan ekonominya maupun pendidikannya gitu, karena kita ingin mengkampanyekan protokol kesehatan itu. Jadi
belok sedikit gitu ya dari apa ini kita, tetapi tetap dekat kepada masyarakat akar rumput gitu Mbak Lola. Unmute Jadi ya. dinosaurus gitu. Tadi salah pencet, tahu-tahu ya Windows yang keluar beda. Oke Mbak Alisa, makasih. Ini pertanyaan selanjutnya dan mungkin nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Beberapa aku perhatikan sebetulnya sudah mulai menjawab juga nih teman-teman narasumber. Nah untuk Mbak Alisa, ini kan sebetulnya bicara soal inklusivitas nih kita sebetulnya ya. Dan tadi teman-teman juga sudah cerita, dan Mbak Alisa sebetulnya sudah sangat elaboratif tadi bicara soal masalah inklusivitas tuh masalah yang struktural loh gitu. Nah kalau misalnya dalam konteks kepemudaan sendiri Mbak Alisa, gimana sih kemudian kita nih sebagai teman-teman muda, anak-anak muda, dan mungkin yang jauh lebih muda gitu ya, ini kita masih milenial, masih ada Gen Z gitu ya, Zoomers istilahnya sekarang. Nah itu gimana ya, maksudnya aku membayangkan meskipun kita masih masuk kategori muda, tapi kan tetap ada gap itu gitu ya, dan bagaimana kita bisa menularkan, paling enggak kalau nggak bisa langsung meyakinkan teman-teman muda ini untuk ayo dong hopeful gitu ya, meskipun mungkin dalam kondisi yang yang cukup hopeless gitu, dan dengan tentu saja dengan tetap menjaga nilai-nilai inklusivitas. Iya, jadi memang menarik sekali Mbak Lola, pertanyaannya tuh sangat fundamental ya. Jadi gini, situasi kita saat ini sebetulnya itu adalah konsekuensi dari proses panjang kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam tanda kutip gitu. Kita harus akui bahwa dalam sistem pendidikan kita itu peserta didik itu masih didorong untuk menjadi pekerja, punya skill yang nanti bisa dijual gitu. Tetapi dalam hal kemandirian ya, kemudian cara berpikir yang problem solving untuk kepentingan bersama gitu, untuk kemaslahatan bersama, itu kita kurang gitu. Kita kurang sekali. Jadi kita kalau misalkan bicara tentang teknik komunikasi gitu ya, kita belajar di fakultas di jurusan komunikasi, kita itu berpikirnya didorongnya adalah skill komunikasi itu untuk bekerja di perusahaan, untuk mendapatkan kemanfaatan pribadi gitu ya, karir, keberhasilan gitu. Itu kita dididiknya memang ke sana. Tidak dari muda kita kemudian disiapkan untuk lihat sekitarmu. Apa sebetulnya problemnya? Kalau kamu sekarang punya ilmu komunikasi, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu menyelesaikan persoalan sosial ini? Itu nggak ada. Kemudian juga dari sisi life skill-nya juga nggak ada. Jadi kalau banyak anak muda sekarang itu tidak begitu nggak begitu banyak yang punya inisiatif pribadi seperti Mas Mato, Mas Randi dan Mbak Dina. Saya nggak bisa menyalahkan mereka juga karena itu adalah kegagalan dari sistem dan struktur kita. Kelemahan, bukan kegagalan, kelemahan. Jadi room for growth gitu ya. Nah, tetapi kita juga beruntung karena ada sosial media yang kemudian membuat orang-orang seperti Mas Mato itu lebih banyak dikenal, kemudian menginspirasi gitu. Nah, karena itu kemudian sekarang kita lihat ada juga shifting, ada juga perubahan. Anak-anak muda sekarang lebih tertarik dengan berbagai isu-isu yang terkait dengan keadilan, terkait dengan kehidupan masyarakat begitu. Nah, bagaimana caranya memperkuat ini? Teman-teman yang sudah punya inisiatif nih, yang sudah leaders gitu ya, teman-teman coba deh cari. Ada teori namanya 5 Levels of Leadership dari John Maxwell. Ya, si John Maxwell itu bilang begini. Ada 5 tingkat nih kepemimpinan gitu. Kepemimpinan tingkat yang paling bawah itu adalah, kepemimpinan itu kan artinya kita mempengaruhi atau mengajak atau membuat orang melakukan sesuatu ya, follower kita ini gitu. Nah, yang di tingkat 1 itu kalau kita punya jabatan. Jadi bos di kantor nyuruh anak buahnya itu kepemimpinan level 1. Yang di atasnya itu karena kalau kita menjadi pribadi yang menginspirasi orang lain, maka kita kemudian bisa memimpin orang-orang yang kita inspirasi. Mereka mau ngikutin kita, mau terlibat. Itu yang kedua. Jadilah orang yang ini, gitu. Jadilah orang yang menginspirasi, jadilah orang yang
bisa membangun hubungan dengan baik dengan orang lain. Yang ketiga, karena produktivitas. Level yang ketiga, yang lebih tinggi adalah produktivitas. Orang ngelihat bahwa, gila ya Mas Mato punya sebuah program yang kece abis gitu, keren abis. Aku mau ikut dong gitu, aku mau belajar gitu. Itu contoh yang level 3. Level 4, nah ini kalau kita bicara soal mengajak teman-teman muda yang lain, itu adalah level mencetak pemimpin-pemimpin baru, atau tadi tema kita hari ini, regenerasi. Jadi nih kalau teman-teman nih yang udah punya inisiatif nih, mulai berpikir tentang regenerasi itu penting gitu. Saya sering begini nih Mbak Lola, kalau ke teman-teman Gus Durian di tingkat lokal ya, saya mengingatkan mereka, kalau komunitas yang kalian inisiasi itu begitu kalian nggak aktif, terus komunitasnya ikut nggak aktif, itu jangan berbesar hati, jangan merasa bahwa wah akulah pemimpin yang sesungguhnya. Nyatanya kalau nggak ada aku, komunitasnya berhenti. Bu, itu malah justru kegagalan kita sebagai seorang leader. Justru leader itu kalau nggak ada dia, itu komunitasnya terus berkembang. Itu berarti kita sudah menyiapkan proses regenerasinya dengan baik gitu. Nah, ini adalah kepemimpinan level 4. Kepemimpinan level 5 itu karisma. Kalau ini orang yang udah meninggal pun masih bisa memimpin, masih bisa mendorong perubahan. Seperti misalnya Bung Karno sampai sekarang masih mendorong Indonesia. Gus Dur ya tentu saja gitu ya, buat kami di Gus Durian, Gus Dur sudah nggak ada, tapi beliau tetap bersama kami gitu. Atau ya makam Gus Dur itu setiap bulannya sumbangan orang yang datang berziarah itu 150 sampai 200 juta Mbak gitu. Jadi tetap setiap bulan gitu ya. Jadi tetap mendatangkan kebaikan walaupun orang yang nggak ada. Itu level 5 tuh, level 5. Itu kita lupakan dulu lah ya gitu. Itu nanti gitu. Tapi yang 4 ini sebetulnya, yang 3 saya yakin teman-teman semua udah bisa tuh gitu. Udah menunjukkan dari apa yang tadi dilakukan, terutama Mas Mato, Mbak Dina, dan Mas Randi yang hari ini kita dengar sharingnya, Mbak Lola juga gitu. Tinggal sekarang level 4. Saya pernah belajar dari mentor saya, teach deliberately what you do instinctively. Apa yang kita lakukan dengan nyaman, spontan sebagai inisiator gerakan, itu harus kita ajarkan secara sengaja gitu, secara sistematis, supaya orang lain bisa melakukan. Makanya Mbak Lola ya, kalau di Gus Durian itu kita tuh kayak acara tuh kita nggak bisa Mbak di hotel bintang 3 ke atas tuh nggak bisa. Kenapa? Karena kita ingin teman-teman itu ketika datang mengikuti program, karena itu di pesantren atau di wismanya teman-teman Katolik atau di wihara, biasanya ada ruang pertemuan gitu ya, atau minjem ruang meeting apa begitu. Kita ingin teman-teman ketika datang terus mereka mikir gini, ya kalau begini doang gue juga bisa, ternyata nggak butuh uang banyak ya gitu. Nah, ketika mereka pulang mereka bisa melakukannya gitu. Jadi itu kalau kita bicara regenerasi, kita bicara bagaimana agar kita bisa mendorong anak-anak muda yang lain untuk ikut bergerak. Kita lakukan dengan sengaja apa yang kita regenerasi itu, proses regenerasi atau kaderisasi itu. Kalau di Gus Durian kita punya programnya mulai dari kelas pemikiran Gus Dur, habis itu naik ke sekolah kader Gus Durian, dan yang terakhir ke akademi kepemimpinan Gus Dur. Jadi sengaja tuh dilakukan gitu Mbak Lola. Baik, keren sekali sharingnya dari Mbak Alisa tadi ya. Nah teman-teman, kita sudah pas, ini agak lewat sedikit 5 menit, jadi kita untuk sesi diskusi dengan para narasumber kita sudahi, dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini beberapa tadi sudah direspon langsung lewat ketikan ya oleh Mato, oleh Dina, dan juga Randi. Nah ini jadi ada beberapa pertanyaan yang tersisa memang untuk Mbak Alisa nih kayaknya ya. Jadi saya akan sambil bacakan juga, mungkin Mbak Alisa juga bisa melihat di kolom Q&A-nya. Okay. Jadi ada pertanyaan, tapi ini anonymous attendee. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apa yang menjadi tantangan agar keberagaman ini dapat dipahami oleh seluruh warga? Lalu yang kedua, bagaimana Gus Durian menjangkau semua lapisan masyarakat dengan berbagai perbedaan dalam tingkat pendidikan dan lain-lain untuk memiliki pemahaman keberagaman yang baik? Silakan mungkin Mbak Alisa langsung direspon.
Oke, gini, jadi sebetulnya ini tantangannya bukan hanya Indonesia ya, ini tantangannya ke seluruh dunia karena globalisasi, lalu muncul perasaan insecure gitu, ada perasaan apa namanya, gimana nih nasib kelompokku, apakah akan akan terlindas zaman atau enggak, hilang atau enggak. Nih saya mau kasih contoh nih teman-teman, ini kenyataan agak pahit tetapi saya buka aja ya. Seorang teman saya, aktivis HAM dari Myanmar itu cerita bagaimana kelompok-kelompok kelompok-kelompok Buddhis garis keras di sana itu bilang begini, kampanyenya tuh begini, pokoknya kita harus jaga nih agama Buddha dan masyarakat Buddha di Myanmar. Jangan sampai kayak di Indonesia dulu tuh masyarakat Buddha itu yang mayoritas tapi sekarang jadi minoritas. Nah, gitu. Jadi itu perasaan terancam dan itu ada di mana-mana, nggak hanya di Myanmar itu aja, tapi juga di Indonesia di berbagai kelompok begitu. Nah, karena itu kemudian muncullah sikap mayoritarianisme. Mayoritarianisme tuh saya kan mayoritas, jadi saya harus berkuasa. Terus lupa bahwa berkuasa itu tidak serta-merta kemudian sesuka hati dengan kemutlakan gitu ya, tetapi harus kembali ke semangat berbangsa dan bernegara Indonesia yang majemuk itu dengan segala stakeholdernya dan juga dengan menggunakan hak-hak konstitusional sebagai panduan gitu. Artinya nggak bisa karena mayoritas kemudian melakukan sesuatu yang melanggar hak konstitusi warga negara yang lebih kecil gitu, kelompoknya yang lebih minoritas gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sekarang. Karena itu jadi contoh paling mudah kelompok difabel deh gitu ya. Kelompok difabel itu kan dari dulu selalu tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan fasilitasi kebutuhan mereka. Trotoar di jalan aja seringkali tidak memberikan fasilitasi itu, atau misalnya di fasilitas publik gitu ya, di bank misalnya, apakah orang bisa gampang ketika di teller gitu, ketika dia pakai kursi roda gitu? Nggak bisa, karena teller tuh biasanya tinggi-tinggi tuh tempatnya gitu. Nah, ini kesadaran bahwa ada banyak sekali kelompok dengan kebutuhannya masing-masing yang itu harus kita kelola. Itulah yang disebut sebagai tantangan kita untuk menjaga keberagaman atau inklusivitas itu. Sehingga kalau dalam bahasa SDGs, ini karena saya duta SDGs ya, duta SDGs sekalian saya mengingatkan, dalam bahasa SDGs sekarang ini secara global kita semua berangkat dengan semangat ayo membangun planet bumi ini dengan prinsip no one left behind, tidak ada yang tertinggal. Itu adalah paling dasar, prinsip paling dasar dari keberagaman dan inklusivitas gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memahamkan seluruh warga? Ya, kitanya memang harus melakukan pendidikan masyarakat. Itu tidak bisa tidak gitu, dan itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya kita langsung ke masyarakatnya, bisa juga kita dengan membangun klaster-klaster atau kantong-kantong para pemuda, para pemimpin yang akan melakukannya bersama-sama di ruangnya masing-masing begitu. Jadi inilah yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana Gus Durian menjangkau semua lapisan masyarakat yang ada? Gus Durian itu sifatnya komunitas gitu ya, sifatnya masyarakat. Jadi kita nggak ada pendaftaran, apalagi uang iuran nggak ada gitu. Semua orang bisa terlibat, tetapi kami memastikan betul bahwa semua komunitas yang terhubung dengan Gus Durian itu menghidupkan nilai-nilai yang kita sebut sebagai 9 nilai utama Gus Dur, yaitu spiritualitas, kemanusiaan, keadilan, persaudaraan, pembebasan dari setiap bentuk penindasan, kesederhanaan, kekesatriaan, dan kearifan tradisi. Nah, itu harus hidup di dalam pengelolaan komunitas Gus Durian dan cara Gus Durian menyikapi berbagai hal di dunia ini, di dalam kehidupan kita gitu ya. Karena itu kemudian kita membuka pintu selolosnya kepada siapa aja, kita nyolek kanan kiri kita aja gitu. Nah, karena Gus Dur memang milik semua orang, jadi orang dari berbagai latar belakang juga biasanya senang aja bergabung. Dari situ kemudian tercipta sebuah komunitas yang benar-benar
terbuka, ya, yang benar-benar terbuka, benar-benar menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, semuanya setara, bersaudara, dan kita menjaga keadilan menjadi sebuah prinsip dasar. Dari situlah sebetulnya kemudian jadi tingkat pendidikan, tingkat level sosial, kemudian latar belakang kelompok itu kemudian jadi nggak penting lagi gitu. Semua kemudian bisa diterima dan hidup bersama-sama dengan baik karena kita semua diikat oleh keinginan yang sama, membangun persaudaraan antar warga sehingga kita bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Gitu Mbak Lola. Aduh, oke ya, makasih banyak Mbak Lisa. Ada satu pertanyaan terakhir dan ini bisa direspon juga oleh teman-teman yang lain. Mato, itu siapa? Adek kecil. Halo, mau ikut diskusi ya? Oke, ini ada satu pertanyaan. Kita ketambahan panelis. Oh ya, dapat tambahan panelis. Future leader beneran itu. Future leader beneran, bener. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa direspon. Nanti setelah teman-teman semua merespon, termasuk juga Mbak Alisa, kita akan masuk ke closing statement. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Edrida Pulungan. Dia adalah pegiat literasi dan perdamaian serta founder dari Lentera Pustaka Indonesia. Izin bertanya kepada Mbak Alisa dan para panelis, bagaimana memperkuat volunteer yang kelak akan menjadi leader pemuda di daerah yang bertujuan untuk mempromosikan literasi perdamaian di tengah banyaknya konflik dan radikalisme yang berkembang. Itu mungkin kalau misalnya soal konflik dan radikalismenya tidak mau langsung diadres, mungkin teman-teman bisa address soal volunteerismnya ya, dan bagaimana menjaga agar leader para volunteer ini kemudian bisa menjadi leader di daerah. Silakan mungkin dari Dina, lalu ke Randi, lalu nanti ke Mato, dan terakhir nanti ke Mbak Alisa. Ya. Oke, terima kasih Lola. Jadi bagaimana memperkuat leader ini bisa untuk membangun kegiatan-kegiatan inisiatif di daerah. Nah, saya pikir yang pertama, skill yang menurut saya harus dimiliki oleh siapapun adalah berempati ya. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita melihat dari kacamata yang lain. Tadi juga sudah sempat disampaikan Mato juga bahwa kacamatanya itu jangan kota tapi desa. Saya sepakat banget bahwa pertama empati kita harus diasah dulu. Bagaimana sebenarnya masalah apa yang menjadi pain point dari si masyarakat di daerah, dan leader harus paham itu yang mau terjun ke daerah. Pertama, selain kita sudah bisa mengasah empati, yang kedua beneran humble untuk nggak jatuh cinta sama program yang kita bikin. Ya kalau emang programnya nggak solve the problem yang ada di daerah, ya udah ganti program gitu ya, yang memang berdasarkan dari empati kita terhadap penerima manfaat tadi. Dan setelah itu berempati dalam menjalankan programnya pun saya pikir kita perlu punya resiliensi. Jadi kalau saya pernah baca buku Grit itu yang teman-teman bisa bikin. Iya betul, Angela Dagbert, betul. Terima kasih Mbak. Jadi itu bagus banget sih menurut saya. Jadi memang si orang-orang yang leader yang punya grit ini memang pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar gitu. Dan ini resiliensi atau grit ini yang menurut saya semua leader harus punya. Gak cuman yang mau terjun ke daerah, leader dimanapun, di sekolah, di pemerintahan, di partai politik mungkin, di kegiatan volunteerisme. Yang mana karena ketika sesuatu menjadi sulit dan banyak tantangan, ya engine-nya ya grit tadi gitu. 3 hal itu sih Mbak Lola dari saya. Terima kasih. Dan saya pikir sangat senang sekali semakin banyak anak muda yang terjun. Intinya saya pikir lakukan apa yang bisa kita lakukan yang dalam lingkaran kontrol kita begitu. Pada akhirnya ya the rest is terserah yang ya mungkin terserah Tuhan begitu ya hasilnya. Tapi kerjakan yang bisa kita kontrol. Ya begitu Mbak Lola. Oke, makasih Dina. Silakan Randy. Oke, tadi kalau spesifik mengenai tadi ya keberagaman, kemudian ada konflik dan
literasi perdamaian tadi, saya rasa memang kata kuncinya kalau menurut saya para penggerak ini harus benar-benar open mind ya terhadap perbedaan yang ada. Jadi kalau saya percaya mungkin gini ya jawabannya, kalau ada perbedaan segala macam ya kamu benar, kamu juga benar gitu. Jadi bukan main salah-salahan atau nyari-nyari perbedaan, tapi justru kita mendorong adanya respect satu sama lain terhadap perbedaan-perbedaan itu. Nah, bagaimana untuk volunteernya ini bisa terus berkembang? Saya rasa banyak sekali sudah yang bergerak di isu ini juga. Di batch saya di 2018 salah satunya juga sekolah damai itu juga penggerak di bidang itu juga, dan lebih banyak komunikasi dan atau juga dengan Mbak Alisa juga sangat relevan saya rasa untuk penanya tadi, untuk kontak, untuk ada trainingnya tadi, sampai ada akademi apa tadi Mbak ya, luar biasa, saya pikir itu sampai ada akademi. Iya demikian kalau saya pikir. Oke, terima kasih Randi. Mato, silakan Mato. Oke, jadi kalau menurut saya memang kita sebagai warga negara Indonesia ya harus punya yang namanya jiwa kerelawanan yang tinggi, yang menjadi saya rasa volunteer skill itu adalah salah satu skill yang harus dimiliki oleh setiap orang, supaya karena kita adalah makhluk sosial di mana banyak sekali juga permasalahan sosial, sehingga kita bisa turut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial sesuai dengan kapasitas kita. Nah, saat ini juga masih banyak sekali tantangan isu-isu di masyarakat yang saya rasa bisa menjadi sebuah menjadi yang bisa diinisiasi programnya oleh anak-anak muda sesuai dengan background-nya, sesuai dengan interest-nya. Dan seperti yang kita diskusikan tadi, kita harus mulai dari kecil dulu, jangan terlalu berambisi untuk menjadikannya besar, dan selalu konsisten, dan hasilnya memang banyak juga dari teman-teman yang mungkin nggak sabaran apa ya hasil dari yang saya lakukan ini, sehingga terlalu dipaksakan, padahal hasil itu sebenarnya maksudnya hal yang urusan nanti lah, yang penting prosesnya dulu dijalani dengan baik, mulai dari proses inisiasinya di awal, implementasinya, sampai nanti memang kita bisa melihat apakah ada hasil atau tidak. Dan ini kan seperti penelitian ya, nanti apakah terbukti atau tidak itu urusan belakangan. Kalaupun kita gagal ya jadikan itu pembelajaran kita sebagai penggerak bahwa ternyata dengan metode seperti ini nggak cocok diterapkan dalam kondisi seperti ini, sehingga kita perlu mencoba hal-hal lain. Dan itu yang selalu menjadikan kita belajar seperti itu. Dan memang bekerja sebagai volunteer kita harus kerjakan dari hati, jangan karena dipaksakan, jangan karena ada motivasi-motivasi lain selain membantu orang, karena saya rasa itu adalah api yang akan menjaga semangat volunteerisme kita supaya kita terus tetap konsisten menjalankannya, seperti itu. Oke Mato, makasih. Ternyata masih ada satu nih pertanyaan terakhir. Oh sorry, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya Mbak Alisa, ini justru yang paling kontekstual nih, karena ada isu spesifiknya tadi soal radikalisme. Ya, oke. Sebelum masuk ke soal radikalismenya, saya ingin menjawab soal volunteerismenya, gitu ya. Jadi begini, yang namanya kegiatan social entrepreneurship atau inisiatif-inisiatif sosial itu kan basisnya memang volunteerisme ya. Nah, yang namanya volunteer ya pasti dia tidak mendapatkan reward profesional kan, dia tidak mendapatkan reward finansial atau reward materi, tapi lebih dari itu mendapatkan kebermaknaan atau kepuasan pribadi. Karena itu sebagai leader itu perlu untuk betul-betul clear bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini pada diri volunteer kita. Pertanyaan pada diri volunteer kita adalah gini, what's in it for me? What do I get if I join your initiative? Gitu. Itu tuh perlu dijawab, dan jawabannya bukan uang.
Jawabannya bukan reward materi, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Tapi itu perlu kita formulasikan gitu. Apa sih yang akan didapatkan kalau kalian tetap menjadi volunteer di sini? Itu satu ya. Itu sesuatu yang paling basic deh kalau kita mengelola volunteer. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya volunteer tidak pernah menjadikan inisiatif kita itu menjadi prioritas yang pertama. Prioritas yang pertama itu kalau anak muda ya mungkin pacaran gitu, nyari jodoh dan nyari kerja kan gitu ya. Jadi kita jangan sepaneng dan jangan juga menuntut mereka untuk 100% waktu dan tenaganya buat kita. Tapi kita berselancar di atas itu, kita menyiasati justru nature dari volunteerisme itu. Nah, kemudian yang kedua untuk menjaga si volunteer ini salah satu yang kita bisa berikan itu kan adalah pengembangan diri nih gitu, bahwa di organisasi kita kalian akan juga ikut berkembang secara kapasitas gitu, apalagi kalau kita memang niatnya untuk menyiapkan mereka menjadi leader. Yang penting itu adalah kalau grit itu penting ya. Kalau kami di Gus Durian kami pakai teorinya si Stephen Covey Junior yang The Speed of Trust. Dia mengatakan bahwa kepercayaan terhadap kita itu penting kalau kita mau mengajak orang banyak untuk bergerak gitu. Nah, kepercayaan itu dibangun dari kredibilitas. Kredibilitas dibangun dari karakter kita dan kompetensi kita gitu. Nah, karakter itu bukan introvert, ekstrovert, bukan, tapi integritas. Rumusnya dia tuh HCHC. HCHC karena bahasa Inggris ya. Honesty, courage, humility, dan congruence. Apakah congruence nih sikap kita di luar dan di dalam? Ada orang. Apakah kita humble? Tadi Mbak Dina udah mengatakan harus humble gitu. Apakah kita punya keberanian, courage untuk mencoba lagi, dan apakah kita honest gitu? Karena teman-teman kita itu nanti akan ngelihat kok itikat kita gitu. Nah, itu yang disebut sebagai karakter. Kemudian yang kompetens itu adalah kemampuan kita. Apakah kita terus mengasah kemampuan kita? Apakah ada track record yang kita tunjukkan? Kalau itu kita latihkan ke teman-teman volunteer, maka mereka akan membangun kredibilitas pribadinya dan semakin komit terhadap causes yang yang diperjuangkan gitu ya. Isu atau topik yang diperjuangkan. Nah, jangan lupa juga untuk selalu mengasah critical thinking kalau kita bergerak di social sector. Karena justru critical thinking kan yang membuat Mas Randi, Mbak Dina, dan Mas Mato tadi bergerak gitu. Karena berpikir kritis terhadap kondisi masyarakat, itu penting. Nah, khusus untuk konflik dan radikalisme, maka penting untuk membekali teman-teman pejuang perdamaian ini dengan pemahaman yang terus-menerus diasah, yang terus-terusan ditajamkan tentang isunya gitu. Misalnya bahwa radikalisme itu bukan soal terorisme, tetapi soal eksklusivisme dan ekstremisme gitu. Jadi karena kalau kita hanya bicaranya terorisme aja, kita tersesat tuh nanti. Ternyata ada banyak sekali isu di dalam situ, dan yang lebih fundamental adalah ternyata eksklusivisme, terutama eksklusivisme kalau di Indonesia sekarang eksklusivisme beragama, bukan eksklusivisme ideologi. Kalau di Eropa, Amerika Utara itu eksklusivismenya itu white supremacy gitu ya, tapi kalau di Indonesia lebih banyak ke agama gitu. Jadi itu juga diasah terus-menerus sebagai bagian dari critical thinking gitu, Mbak Lola. Oke, makasih banyak Mbak Lisa. Ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita masuk ke closing dari masing-masing narasumber. Ini soal kebijakan nih. Ini kan mungkin terutama teman-teman yang membernya Future Leaders Connect, di awal-awal kita kan pasti di pitching gitu ya soal policy plan-nya seperti apa, begitu, policy advocacy-nya seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan, adakah tantangan khusus dan kesempatan apa kira-kira yang bisa kita manfaatkan untuk mengajak pengambil kebijakan untuk bekerja sama dalam inisiasi yang sudah kita mulai ini? Mungkin aku mulai dari Mato, lalu ke Dina, lalu ke Randi, dan nanti mungkin Mbak Alisa juga bisa kasih pandangan. Silakan Mato.
Oke, thank you Lola. Jadi memang policy ini, kebijakan itu adalah menurut saya salah satu hal yang penting yang perlu kita ini ambil atau buat supaya memang permasalahan itu bisa terselesaikan, karena kadang masalah itu memang struktural ya, jadi nggak bisa diselesaikan secara akar rumput seperti yang kami pun menyadari ini setelah bergabung di Future Leaders Connect, bahwa floating school nggak akan selesai nih masalah di pendidikan di pulau kalau meskipun kita 100 tahun ngajar dari satu pulau ke pulau lain, kita buat kapal pendidikan banyak, tapi itu nggak akan bisa tanpa adanya kebijakan yang dari pemerintah. Makanya kami beberapa bulan lalu ya, kami sudah melakukan Zoom meeting dengan Dinas Pendidikan daerah setempat untuk memperlihatkan ini loh masalah pendidikan yang sebenarnya ada di lapangan. Karena ketika kita selalu mendengarkan Dinas Pendidikan memaparkan masalah program pendidikan daerah, seolah-olah tidak ada masalah yang ada di kepulauan, seolah-olah semuanya itu baik-baik saja. Dan ketika kami memaparkan ini loh masalahnya yang sebenarnya yang real seperti ini, kita kasih testimoni dari siswa pulau sendiri, dari kepala sekolah yang ada di pulau sendiri, baru deh mereka dengan malu-malu mengakui bahwa oh iya ternyata masih ada masalah itu, dan itu bisa menjadi kita sama-sama kita butuh pihak lain untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Dan dengan kita mengajak pemerintah meng-acknowledge masalah yang ada di masyarakat, menurut saya itu adalah salah satu tahap yang sangat penting ya, supaya kita masalahnya pertama memang harus kita admit, kita harus akui bahwa itu adalah masalah, sehingga kita bisa sama-sama mencarikan solusi seperti apa solusinya. Dan pada tahap selanjutnya nanti kita akan melakukan audiensi juga dengan beberapa dinas yang terkait, supaya nantinya ini akan bisa menjadi sebuah kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah pendidikan di pulau. Contohnya saja yang kami propose sebenarnya adalah salah satunya adalah misalnya perubahan jam sekolah di kepulauan itu. Rata-rata kan anak-anak di sana mereka pergi melaut malam harinya. Jadi ketika subuh mereka balik sholat terus tidur. Kalau pendidikan kita masih menggunakan kurikulum yang nasional, jam 7 mereka sudah harus sekolah lagi, padahal mereka itu waktunya tidur. Jadi banyak anak yang telat, mereka kadang ribut dengan gurunya gara-gara itu, banyak yang diskorsing karena telat masuknya, padahal ya memang kondisinya ya nggak boleh disamaratakan. Jam sekolah tuh harus mulai jam 9 atau 10 karena anak-anak rata-rata pada melaut pagi sampai malam hari sampai subuh hari kayak gitu sih. Jadi itu yang kami coba propose dan kita akan komunikasikan selalu ke pemerintah setempat supaya nanti bisa menjadi sebuah kebijakan yang bisa diimplementasikan dan bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di kepulauan. Seperti itu. Thank you, Mato. Silakan, Dina. Ya, terima kasih, Lola. Mungkin kalau di Scholarship Hub saya pengen ngobrolin pengambil kebijakan dari yang lebih luas ya. Jadi pengambil kebijakan itu saya melihatnya nggak cuma pemerintah dalam hal ini, tapi siapapun yang punya power untuk mempengaruhi inisiatif atau target perubahan yang mau kita capai. Salah satunya misalnya kalau di Scholarship Hub itu orang tua sebenarnya yang tadi masih punya pemahaman bias gender atau konstruksi sosial yang membatasi keinginan para pemudi yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi begitu. Nah, yang kami lakukan adalah biasanya akan lebih membantu untuk memahami sebenarnya dari target advokasi kita dalam hal ini misalnya orang tua gitu. Sebenarnya apa sih yang mereka pikirkan, apa sih yang mereka rasakan, apa sih yang mereka lakukan, yang sebenarnya nilai-nilai mereka tuh apa gitu. Nah, dari sini dengan kita mencoba berempati terhadap si pengambil kebijakan, harapannya kita bisa jadi lebih addressing. Jadi mungkin alasan yang mereka kemukakan itu beda banget sama sebenarnya alasan yang ada di kepala mereka sebenarnya. Jadi let's say alasannya mungkin anak saya nanti kasihan, nanti keamanannya gimana. Sebenarnya mungkin alasan di belakangnya sebenarnya nanti saya kalau nanti anak saya pergi, nanti siapa yang rawat saya? Nah, itu tuh nggak dikomunikasikan gitu loh ke hadapan kita. Tapi ada nih di belakang sini. Nah, itu yang coba kita berempati. Sebenarnya alasan utamanya apa sih gitu? Keberatannya apa? Nah, dari sana saya pikir kita bisa melihat lagi prioritas dari pengambil kebijakan, tadi pain point-nya apa, sehingga cara kita berkomunikasi, menjual solusi kita ke pemberi kebijakan juga lebih bisa addressing
pain point tadi gitu. Dan kalau misalnya ini stakeholder-nya ternyata pemerintah, saya pikir kita bisa berbungkus bottom up approach begitu ya. Jadi praktik-praktik baik yang ada di daerah, yang inisiatif-inisiatif yang dimiliki oleh Mas Mato, Mas Randi di daerah, dan teman-teman yang volunteerism Gurus Durian itu justru bisa diangkat dan kita bisa look, ini tuh hasilnya bagus, bisa mungkin kita replikasi di desa lain atau di lingkup kabupaten, atau mungkin bahkan ketika sudah berhasil di kabupaten bisa diangkat ke advokasi di provinsi atau bahkan nasional sesuai dengan konteksnya begitu. Jadi kuncinya tadi saya pikir kita bisa mulai membuktikan dulu nih, benar nggak sih solusi yang kita tawarkan berhasil melalui praktek baik yang ada di daerah tadi. Begitu Mbak Lola. Silakan Randi ya. Jadi kalau saya mungkin begini, jadi kita juga sebaiknya melihat dari kita melihat posisi pengambil kebijakan, kemudian pengambil kebijakan juga melihat posisi kita. Nah, saya lebih usul mungkin cocoknya kita saling melihat posisi masing-masing gitu. Jadi saya melihat jangan-jangan mungkin di pengambil kebijakan juga sebenarnya mereka pengen melakukan sesuatu, tapi juga mungkin ada hambatan ini dan itu segala macam. Jadi nggak seluruhnya mungkin mereka juga kayak nggak peduli juga gitu. Nah, sebagai contoh ya, dulu pas lagi 2018 saat habis seleksi Future Disconnect tuh saya kan langsung ke Lombok ya untuk kegiatan recovery di Lombok. Nah, waktu itu kita ada satu pasar yang hancur karena gempa, Pasar Gunung Sari. Nah, waktu itu kita bagaimana berdiskusi di tenda darurat. Kira-kira bagaimana solusinya untuk para pedagang ini biar bisa memulai kegiatannya gitu. Akhirnya Pemda setempat memberikan akses terhadap sebuah lapangan di kecamatan di situ. Nah, akhirnya baru yang lain ikut bantu, TNI, Polri, terus kita masuk dengan bawa material segala macam, dan akhirnya berjalan lagi proses ekonomi bisa berjalan. Nah, sebenarnya dari peristiwa itu saya melihat sebenarnya pengambil kebijakan juga sebenarnya mereka tuh butuh ide, butuh seperti tadi Mbak Dina bilang praktik baik apa sih sebenarnya yang bisa kita pakai gitu. Dan ternyata mereka begitu mendengar, oh ternyata ini sejalan kok, kita ada kok resource-nya di sini gitu, dan itu bisa berjalan. Jadi kita berpikir positif juga optimis kira-kira gitu, sehingga nantinya bisa nyambung mungkin antara kepentingan kita dan apa yang ada di pemerintah atau pemangku kebijakan lain. Terima kasih. Oke, makasih Randi. Mbak Alisa, silakan Mbak. Iya, jadi ada teori ini saya banyak pakai ini ya, hal-hal yang kita gunakan di Gus Durian sebetulnya gitu. Jadi gini, ada sebuah teori tentang sustainable change gitu, perubahan yang berkelanjutan yang dia tidak hanya sesaat dan memang benar-benar berjalan baik, itu kalau hanya bisa terjadi kalau ada 3 dimensi yang semuanya ikut berubah. Gitu. Yang pertama dari kondisi akar rumputnya, apakah perilaku masyarakatnya berubah atau tidak? Gitu. Kalau masyarakatnya berubah, berarti ini satu dimensi ini selesai. Kalau masyarakatnya berubah, dia akan sustainable nih, satu ya, sustainability. Kemudian yang kedua itu adalah kebijakan, program dan kebijakan pemerintah atau ya nggak hanya pemerintah tetapi negara itu gitu. Jadi kalau program dan kebijakannya menunjang, maka perubahan ini akan akan nyambung dengan perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat. Nah, yang menghubungkan antara kedua ini, jadi yang melakukan edukasi masyarakat itu biasanya adalah yang ketiga nih, dimensi yang ketiga, yaitu kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bergerak di isu tersebut gitu. Jadi misalnya contohnya Mbak Lola di isu korupsi gitu ya. Kebijakannya ada, perilaku masyarakatnya nggak ada, ya nggak jadi gitu. Atau sebaliknya, kita minta-minta masyarakat untuk tidak korup, tetapi ternyata kebijakan dan programnya pemerintah ternyata nggak mendukung ke sana, malah yang terjadi pelemahan KPK misalnya gitu ya. Maka juga berat gitu. Nah, yang ketiga peran organisasi masyarakat sipil itu yang kemudian menjembatani, yang mengingatkan pada negara, ayo dong urusan gerakan anti korupsi, ayo dong terus dijaga nih gitu. Nah, itu baru akan bisa sustainable change atau perubahan itu bisa sustainable dilakukan di dalam masyarakat. Dalam konteks beberapa isu itu juga ada, kalau ini kami tambahkan sendiri,
Karena Indonesia adalah negara di mana penduduknya meyakini bahwa agama itu penting banget, maka pendekatan faith itu juga penting, teologis itu juga penting. Misalnya urusan radikalisme tadi itu ya berarti kita bicara juga soal bagaimana sih agama-agama memandang ini, gitu. Jadi itu tiga dimensi yang kalau kita ingin perubahan itu berhasil, memang tiga-tiganya harus ada, dan karena itu advokasi, kita menyebut ini sebagai advokasi kan ya, advokasi kebijakan dan program pemerintah itu penting untuk kita lakukan. Tanpa itu sebetulnya ya hanya nggak akan bisa masif perubahan itu gitu. Dan untuk bisa melakukannya tentu dengan melakukan analisis stakeholder yang lebih dalam, lebih menyeluruh, sehingga ketahuan siapa yang punya power tapi nggak punya interest, siapa yang punya interest tapi dan powernya besar, siapa yang yang interestnya tinggi tapi nggak punya power. Itu kan pendekatannya akan berbeda-beda gitu. Nah nanti dari sana tuh bisa memilih pendekatan-pendekatan yang lebih tepat gitu, Mbak Lola. Oke, mapping aktor memang penting sekali ya untuk kita bisa Ya, address siapa betul. sekiranya yang paling tinggi misalnya bisa diaddress, atau yang paling dekat meskipun mungkin powernya nggak terlalu gede gitu ya. Menarik sekali tadi respon dan pandangan dari Mbak Alisa. Oke, nah ini kita sudah sampai di penghujung untuk diskusi kita. Saya akan minta closing statement, nggak usah panjang-panjang, sekitar 1 menit saja mungkin dari masing-masing narasumber dan juga guest speaker kita, Mbak Alisa. Encouragement nih, ini tadi memang sudah secara tersebar gitu ya dalam menjawab beberapa pertanyaan, tapi di closing ini mungkin kita bisa sama-sama untuk para narasumber kasih encouragement ke teman-teman muda yang baru mau mulai inisiatif, udah ada semangat tapi mungkin belum berani gitu. Nah, silakan untuk closing statementnya, kita mulai dari Randi, lalu ke Mato, lalu ke Dina, dan terakhir Mbak Alisa. Oke, buat teman-teman semua yang ingin memulai inisiatif gerakan kepemudaan di berbagai wilayah di Indonesia, pesan saya tetap semangat, positif, dan optimis. Yakin bahwa ada jalan yang akan bisa kita tempuh, yakin jalan itu pasti akan semakin banyak yang mengikuti jalan kita. Walaupun hari ini mungkin sepi, tapi akan lebih banyak nanti yang akan bergabung dalam gerakan yang kita lakukan. Itu aja, terima kasih. Oke, silakan langsung Mato. Mato belum di-unmute kayaknya. Sorry. Oke, jadi kita sebagai anak muda, pastinya kita punya banyak ide-ide kreatif untuk melakukan banyak hal. Jadi mari kita pergunakan kreativitas kita dalam turut menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada. Dan juga jangan lupa untuk kolaborasi, karena saya rasa setiap permasalahan itu akan bisa kita selesaikan secara efektif ketika kita bisa menggabungkan beberapa macam kekuatan, bentuk-bentuk kolaborasi dengan orang-orang lain ataupun instansi-instansi lain. Itu aja. Thank you, Lola. Oke, Mato. Dina, silakan. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar quote-nya Mark Twain ya. Jadi 20 years from now you'll be more disappointed by the things you did do than by the things you didn't do. Jadi kalau punya sesuatu yang mau dikerjain sekarang, kerjain aja. Resiko paling besar paling gagal, ya kan? Ya wis, kalau gagal coba lagi, atau kalau diperbaiki lagi. Jangan takut gagal, karena ya itu bagian dari pembelajaran aja. Jadi mulai apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Dina. Mbak Alisa, silakan. Oke, saya ingin mengakhiri dengan quote yang saya adaptasi dari Gus Dur ya. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan kita yang tidak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Kita yang bukan tokoh mitos, yang punya keluarga, kita mengenal rasa takut. Tapi meskipun takut, kita jalan terus, berani melompati pagar batas ketakutan. Mungkin di situ harga dan martabat kita ditetapkan. Itu kata Gus Dur. Bangsa kita memerlukan orang-orang yang bisa dan mau melompati pagar batas ketakutannya. Bangsa ini masih membutuhkan banyak loh dari anak-anak muda Indonesia, dan anak-anak muda Indonesia adalah pemimpin masa depan. Saya mungkin 30 tahun lagi udah nggak ada di dunia ini, tetapi 30 tahun lagi justru teman-teman yang akan menentukan nasib Indonesia. 25 tahun dari sekarang,
apakah Indonesia akan menjadi Indonesia emas atau jadi loyang, jadi besi karatan. Semuanya tergantung dari anak muda yang nantinya akan menjadi pemimpin pada tahun 2045, tapi sekarang masih muda. Ayo belajar, terus bekerja, melompati pagar batas ketakutan tadi. Makasih banyak Mbak Alisa, aku goosebumps banget tadi dengar kuotasi dari Gus Dur ya, luar biasa. Jadi maksudnya memang paling penting kita memperlakukan diri kita juga sebagai manusia begitu ya. Kalau ada halangan ya lewati, kalau misalnya sulit tunggu dulu, ntar kalau udah ada tenaganya kita lompat lagi gitu ya. Yang penting jangan benar-benar berhenti begitu ya. Oke, terima kasih sekali, terima kasih banyak untuk Mbak Alisa, untuk Randi, untuk Dina, untuk Mato atas sharingnya pada siang hari ini. Saya sebagai moderator undur diri, saya mengembalikan forum ini ke Mbak Karin dari British Council. Silakan Mbak Karin. Terima kasih banyak Lola. Karena waktu, tapi saya juga berterima kasih kepada yang masih bertahan di layar dan juga kepada Lola, moderator yang sudah memandu acara kali ini dengan sangat apik. Terima kasih banyak kami kepada narasumber Dina Randi dan Matos, juga Mbak Alisa Wahid yang telah berbagi dan menginspirasi kita semua. Yang paling penting untuk melakukan sesuatu bagi kemajuan bangsa dan gerakan anak muda. Terima kasih kepada para peserta yang bergabung. Semoga manfaat diterima dan semakin mendukung beragam gerakan pemuda untuk inklusi di Indonesia. Mewakili British Council Indonesia, saya juga meminta teman-teman untuk memberikan umpan balik sebagai partisipan untuk mengisi kuesioner yang ada di tautan, dan juga Culture Connect Us Festival masih akan titipan sponsor penting ini. Tadi saya nunggu layar yang muncul dulu. Kami pun juga mengundang para peserta untuk meramaikan dan berbagi pengalaman lewat media sosial. Ada kuis yang bisa diikuti, ada hadiahnya pastinya. Jadi silakan dibaca instruksinya di layar. Acara Culture Connect Us Festival masih akan berjalan sampai tanggal 20 September 2020 dan rangkaian programnya meliputi sesi dalam tema masyarakat inklusi, kreatif, pendidikan, sains, keterlibatan pemuda yang memang highlightnya di weekend ini, keterampilan bahasa Inggris, seni, dan budaya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program-program kami, termasuk program Future Leaders Connect yang tadi sudah disampaikan, dan juga kita sedang highlight, silakan bisa follow di media sosial British Council, termasuk Instagram dan juga Twitter di @idbritish dan @idbritisharts. Sekali lagi, selaku perwakilan panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan narasumber kami hari ini. Saking serunya tadi perpanjangan waktu, nggak apa-apa ya. Dan juga teman-teman yang hadir sebagai partisipan, untuk segala kekurangannya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berakhir pekan, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di acara Culture Connect Us berikutnya. Salam, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Mbak Lisa, Dina, semuanya sehat-sehat. Ya, sama-sama Mbak. Salam Mbak untuk teman-teman Gus Durian dimanapun berada. Saya langsung pamit ya. Iya, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Terima Lisa. kasih banyak. Thank you. Iya. Teman-teman izin pamit. Iya, sampai jumpa Dina. Terima kasih banyak. Makasih Mbak Dina. Iya, makasih Mato. Iya, salam buat keluarga. Thank you Mbak Karin. Iya, thank you Randi, take care. Baik-baik di Bogor. Makasih banyak Lola. Ya, semua. Terima kasih juga untuk peserta.